Halo guys, apa kabar? Semoga pada sehat semua ya di rumah. Selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa selalu cuci tangan dan pakai hand sanitizer. Soalnya lagi musim corona nih. Ih, ngeri. Daripada ngeliat yang ngeri-ngeri, mending kita ngeliat video dari kelompok 7 aja yuk. Yang akan ngebahas tentang yuridiksi dalam hukum internasional. Nah, kelompok 7 ini terdiri dari Firmando Agung Pribadi, Muhammad Agung Pratama, Nita Amelina, Amalia Noviani, Safitri, Anissa Sukma Mulyani, dan yang terakhir Hatvina Alfionita. Nah, kira-kira ada yang udah tahu belum nih apa itu yuridiksi dalam hukum internasional? Kalau belum, yuk langsung aja kita simak videonya. Menurut Imre Antoni Sabavi, di mana yuridiksi negara dalam hukum internasional itu adalah hak suatu negara dalam mempengaruhi dan mengatur negara dengan sifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif atas hak-hak individu, harta kekayaan, dan juga peristiwa yang tidak hanya mencangkup masalah dalam negeri. Negara memiliki kedaulatan yang kemudian melahirkan hak dan kewenangan untuk mengatur hal-hal internal dan juga eksternal di negara itu sendiri, termasuk menetapkan ketentuan hukum nasional terhadap suatu peristiwa. Hal ini biasa disebut dengan yuridiksi negara dalam hukum internasional. Nah, sekarang udah paham kan apa itu yuridiksi dalam hukum internasional? Selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip dari yuridiksi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas prinsip-prinsip yang terdapat dalam yurisdiksi hukum internasional. Nah, prinsip-prinsipnya itu ada 7 macam. Yang pertama, prinsip teritorial subjektif. Yang kedua, prinsip teritorial objektif. Yang ketiga, prinsip yurisdiksi nasional. Yang keempat, prinsip nasionalitas aktif. Yang kelima, prinsip nasionalitas pasif. Dan selanjutnya, prinsip universal. Serta yang terakhir yaitu prinsip perlindungan. Nah, dari ketujuh prinsip tersebut, saya akan membahas 2 prinsip, yaitu prinsip teritorial subjektif dan prinsip teritorial objektif. Nah, pertama saya akan membahas prinsip teritorial subjektif, di mana prinsip ini memperkenankan suatu negara untuk mengklaim dan negara masyarakat yurisdiksinya terhadap suatu tindak pidana yang mulai dilakukan atau terjadi di dalam wilayah negaranya, walaupun berakhir diselesaikan di negara lain. Nah, selanjutnya prinsip teritorial objektif, di mana prinsip ini memperkenankan suatu negara untuk mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di luar negeri atau di negara lain, tetapi berakhir atau diselesaikan dan membahayakan negaranya itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip nasionalitas aktif dan prinsip nasionalitas pasif. Yang pertama, prinsip nasionalitas aktif. Di dalam prinsip ini, suatu negara diperkenankan untuk menyatakan atau mengklaim yuridiksinya terhadap warganya yang melakukan tindak kejahatan di luar negeri. Misalnya seorang TKI yang membunuh majikannya di Arab Saudi. Nah, negara ini memiliki yuridiksi atas dasar prinsip ini. Yang kedua, prinsip nasionalitas pasif. Dalam prinsip nasionalitas pasif ini, suatu negara diperkenankan untuk mengklaim dan menyatakan yuridiksinya kepada warganya yang menjadi korban kejahatan di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip yurisdiksi teritorial. Prinsip ini menjelaskan bahwa suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap suatu bentuk kejahatan yang ada di wilayah negara tersebut atau wilayah teritorial negara tersebut. Berdasarkan hal ini dijelaskan bahwasanya suatu negara itu memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda, perkara perdata maupun pidana yang ada dan terjadi di wilayah teritorial negara tersebut. Serta hal ini juga termasuk suatu bentuk kedaulatan daripada negara itu sendiri. Sehingga apabila ada suatu warga negara asing memasuki suatu wilayah teritorial atau negara tertentu, maka warga negara asing tersebut dianggap
tunduk dan patuh. Sebagai contoh misalnya, warga negara asing Australia memasuki wilayah Indonesia dan Pasar Bali dan tertangkap tangan membawa narkoba atau ganja beserta mengedarkannya. Dalam hal ini Indonesia dapat mengenakan yurisdiksi teritorial pada orang tersebut sehingga dapat dihukum di Indonesia. Walaupun di negara asal orang tersebut, hal tersebut tidak melanggar aturan yang ada di hukum negara asalnya, tetapi atas dasar teritorial ini Indonesia dapat menerapkan hukuman tersebut. Nah, prinsip yang selanjutnya adalah prinsip universal. Nah, berdasarkan prinsip ini, di mana setiap negara ini memiliki yuridiksinya masing-masing untuk mengadili para pelaku kejahatan internasional yang dilakukan dimanapun tanpa memperhatikan kebangsaan dari si pelaku tersebut. Nah, alasan adanya prinsip ini di mana para pelaku ini dianggap sebagai orang yang paling kejam, sehingga jangan sampai para pelaku yang berbuat kejahatan ini bisa melarikan diri dari hukumannya. Dan tuntutan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap pelaku adalah atas nama seluruh masyarakat internasional. Berdasarkan karakteristik, jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat dari prinsip universal ini yaitu untuk mengisi kekosongan hukum dalam pelaksanaan yurisdiksi terhadap tindakan-tindakan pidana internasional. Ternyata dalam yurisdiksi hukum internasional itu ada 7 prinsip yang harus kita ketahui. Selanjutnya, kita harus tahu bagaimana penerapan dari yurisdiksi tersebut. Selanjutnya, penerapan yurisdiksi negara dalam hukum internasional. Ada 2. Yang pertama, kebiasaan internasional. Yang kedua, konvensi. Lalu apa perbedaan keduanya? Yang pertama, kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional adalah kegiatan yang dilakukan dan dituruti oleh banyak negara yang dilakukan berulang-ulang meskipun ia bukan hukum. Contohnya, penggunaan bendera putih sebagai lambang pelindung pasukan dalam perang. Yang kedua, penyambutan dari tamu negara-negara lain, dan lain-lain. Yang kedua, konvensi. Konvensi adalah aturan yang diambil dari kebiasaan internasional yang menjadi hukum kebiasaan apabila ia terdapat sanksi. Contoh, Konvensi Wina, Konvensi Berner, Konvensi Jenewa, dan lain. Sekarang udah mulai paham kan apa itu yurisdiksi dalam hukum internasional? Kemudian yang terakhir yaitu bentuk-bentuk dalam kerjasama yurisdiksi. Bentuk kerjasama antar negara dalam ekstradisi negara dalam hukum internasional. Yang pertama adalah ekstradisi. Ekstradisi adalah proses di mana seorang tersangka yang ditahan di negara lain kemudian diserahkan kepada negara asal tersangka untuk disidang sesuai perjanjian yang bersangkutan. Contoh dari ekstradisi adalah ekstradisi antara Indonesia dan juga Singapura, di mana perjanjian ekstradisi ini memungkinkan Indonesia untuk melakukan penyelidikan di negara Singapura dalam hal penangkapan narapidana ataupun tersangka koruptor. Yang kedua adalah Mutual Legal Assistance Treaty atau bantuan hukum timbal balik. Merupakan mekanisme pemberian bantuan hukum berdasarkan sebuah dasar hukum formil. Biasanya dalam pengumpulan data, penyerahan bukti yang dilakukan oleh satu penegak hukum dari satu negara ke otoritas penegak hukum di negara lain sebagai respon atau permintaan bantuan yang bertujuan untuk mengumpulkan data, bertukar informasi dalam upaya untuk menegakkan hukum politik atau pidana. Sampai saat ini, Indonesia baru melakukan 4 perjanjian bilateral dalam hal bantuan hukum timbal balik ini, yaitu dengan Australia, China, Republik Korea, dan juga Hong Kong. Yang ketiga adalah Transfer of Sentenced Person atau TSP, merupakan kerjasama internasional dalam perpindahan narapidana, di mana TSP memperbolehkan narapidana asing yang telah dijatuhi pidana dan dikurung di satu negara dan dapat dikembalikan ke negara asalnya untuk menjalani pidana, di mana hal ini dilakukan atas dasar kasus per kasus sesuai dengan kepentingan negara pada saat itu. Wah, nggak kerasa nih guys, udah sampai akhir. Mungkin itu aja video kali ini.
Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.